Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syadana Putra. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu bagaimana cara membuat soal untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Candy CBT. Kalau kita searching di Google itu ada banyak sekali cara untuk membuat soal dalam aplikasi Candy CBT. Tapi saya akan mencoba merangkum agar mudah dipahami. Bagaimana cara memasukkan soal atau membuat soal versi untuk aplikasi Candy CBT. Ada beberapa langkah atau hal yang mesti diperhatikan. Langkah yang pertama yang mesti diperhatikan adalah dari hal penomoran. Penomoran itu kalau kita membuat soal biasa itu 1 titik spasi baru mulai ketik satu huruf. Biasanya langsung otomatis paragrafnya akan bergeser ke sebelah kanan karena kita telah mengetikkan satu huruf atau satu angka dalam bentuk baris angka. Tapi ini diganti, yang tadinya sebelumnya 1 titik kemudian kalimat, ini dirubah. Semua penomoran soal dirubah menjadi Q titik 2 1 dalam tutup kurung. Saya ulangi, yang tadinya 1 titik itu dirubah menjadi Q titik 2 1. 1 di sini adalah nomor soal. Berapapun nomor soalnya yang ada, itu yang diganti hanya angkanya. Yang tidak boleh dihilangkan adalah Q titik 2 angka baru tutup kurung, kemudian spasi, lalu kalimatnya. Karena di sini sudah diformatkan seperti itu, jadi harus menambahkan huruf Q, tanda baca titik 2, baru angka, baru tanda baca tutup kurung. Ini penomoran soal harus dirubah. Langkah kedua adalah pelabelan pilihan jawaban juga harus dirubah. Jika yang sebelumnya kita membuat pelabelan lembar pilihan jawaban A titik spasi, kemudian pilihan yang A, kemudian B titik spasi pilihan B, ini kita rubah lagi, semuanya kita rubah menjadi A titik 2 tutup kurung spasi katanya atau pilihan jawabannya. Di sini ada 2 versi, bisa saja menggunakan A, yang pilihan yang A diganti dengan A titik 2 tutup kurung spasi, kemudian pilihan B menjadi B titik 2 tutup kurung spasi, C titik 2 tutup kurung, dan D titik 2 tutup kurung. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua bisa juga dirubah menjadi A titik 2 tutup kurung pilihan A. Pilihan B tetap menjadi A titik 2 tutup kurung pilihan C, A titik 2 tutup kurung, dan pilihan D A titik 2 tutup kurung. Nanti setelah diupload soalnya ke dalam aplikasi Candy CBT, maka otomatis akan tersusun A, B, C, dan D. Tinggal pilih mau yang versi A titik 2 tutup kurung, B titik 2 tutup kurung, C titik 2 tutup kurung, atau seluruh pilihan jawabannya dirubah menjadi A titik 2 tutup kurung. Toh dua-duanya sama, nanti bakal berubah menjadi pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D secara otomatis. Jadi pelabelan pilihan jawaban itu yang mesti diperhatikan. Yang ketiga, ini yang wajib. Setiap soal harus disertakan dengan kunci jawaban. Dan kunci jawaban ini letaknya di bawah pilihan jawaban terakhir. Dengan kata kuncinya adalah ketik kunci dengan huruf K di pertama itu besar, kemudian titik 2, lalu pilihannya apa? Misalkan pilihan jawabannya adalah D. Contoh, Q titik 28 dalam kurung. Yang bukan unsur intrinsik cerpen adalah A. Latar, B. Penokohan, C. Sudut pandang, D. Nilai-nilai yang terkandung. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Jadi di bawah pilihan jawaban yang terakhir ini kita tulis kunci titik 2 D. D nya itu huruf besar. Ini untuk
pilihan jawaban. Baik, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kalau soal tersebut berbentuk kalimat atau paragraf, seperti kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia atau soal ujian bahasa Indonesia itu banyak paragraf-paragraf yang ada. Maka itu kita menggunakan yang namanya simbol kurang dari BR lebih dari. Jadi maksud dari kurang dari BR lebih dari di sini adalah kode untuk memberikan tanda di aplikasi bahwa kalimat ini adalah baris baru. Artinya kalau kita meng-enter kalimat itu harus dibubuhi dengan kecil dari BR besar dari. Sebagai contoh, perhatikan kutipan berikut, tanda seru. Kemudian biasanya kita langsung menekan enter di keyboard. Maka di kalimat yang terakhir itu harus dibubuhi dengan kecil dari BR besar dari, baru enter. Kemudian begitu juga seterusnya. Uji vitamin C dapat dilakukan dengan langkah seterusnya larutan jernih titik. Sebelum kita mengklik enter, kita harus menambahkan kode kecil dari BR besar dari, baru enter lagi. Nah, seperti contoh di pertanyaan nomor 3. Ini ada kalimat penjelas dari soal. Biasanya ini adalah pilihan jawaban yang menguatkan jawaban nanti. Contoh, perhatikan cuplikan di bawah ini. Ada 4 cuplikan. Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Yang ketiga, menghibur pendengar. Dan yang keempat, mengarahkan penggemar. Ini adalah 4 pilihan. Bagian di atas termasuk tujuan pidato, titik-titik. Jadi intinya di setiap saudara atau bapak atau ibu menekan enter di keyboard, itu haruslah dikasih kode kecil dari BR besar dari. Namun untuk di kalimat tanyanya itu tidak usah lagi dikasih tanda kecil dari BR besar dari, karena itu sudah masuk ke bagian soal terakhir sebelum pilihan jawaban. Ini contoh ada di question 3 atau pertanyaan ketiga. Bagian di atas termasuk tujuan pidato, titik-titik. Ini tidak usah lagi dikasih kecil dari BR besar dari, karena ini sudah dibaca sebagai pertanyaan. Jadi untuk yang memiliki soal berbentuk paragraf atau banyaknya pilihan-pilihan, maka dikasihlah, atau biasa kita tekan enter di keyboard, maka dikasih kode kecil dari BR besar dari. Ini untuk memasukkan soal berbentuk paragraf atau pilihan. Selanjutnya, bagaimana cara memasukkan soal bergambar di Candy CBT? Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan karena hampir semua guru itu pasti ada 1 atau 2 soal yang memasukkan gambar sebagai instrumen soal agar siswa lebih jelas. Biasanya itu kebanyakan di pelajaran seperti matematika atau fisika atau IPA atau mungkin biologi mungkin. Berikut langkah-langkahnya. Langkah menambahkan soal bergambar pada Candy CBT. Langkah pertama, siapkan gambar yang akan dimasukkan ke dalam soal. Jadi gambarnya ini usahakan masih dalam satu folder yang sama dengan soal. Artinya begini, kalau misalkan soal itu ada di data D komputer, gambar haruslah di data D komputer. Jangan soal di data D, gambarnya ada di flash disk, maka nanti soalnya akan rusak atau gambar tidak akan terbaca.
Jadi harus pindahkan dulu ke dalam satu tempat yang sama dengan soal. Yang kedua, ini kita posisinya sudah memasukkan gambar ke dalam soal. Artinya posisi gambar itu harus berada di akhir soal. Artinya di bawah gambar itu sudah pilihan jawaban. Tidak boleh ada kalimat atau sekedar huruf apapun sesudah gambar. Jadi sudah gambar haruslah langsung pilihan jawaban. Untuk kalimat tanyanya itu harus di atas gambarnya. Langkah 3, ketikkan kode kecil dari BR besar dari di akhir soal, kemudian tekan enter. Lalu sebelum gambar masukkan kode file Q.2. Artinya seperti ini. Misal ada kalimat tanya, dari gambar berikut manakah yang bukan merupakan misalkan fitur Instagram. Kemudian tambahkan kode kecil dari BR besar dari, kemudian saudara atau bapak ibu tekan enter. Lalu sebelum memasukkan gambar, kita ketik lagi kode untuk kode gambarnya, yaitu file Q.2. Saya ulangi lagi, file Q.2. Kemudian klik insert, klik gambar yang akan dimasukkan ke dalam soal, kemudian klik insert sekali lagi, selesai. Kemudian tekan enter, baru masukkan pilihan jawaban yang tadi ya, pilihan A, B, C, dan D. Yang keempat, nah ini jika tadi soal, tapi bagaimana jika jawaban itu berbentuk gambar? Nah, untuk jawaban yang berbentuk gambar, maka dikasih kode juga. Kalau untuk soal, kodenya file Q.2. Kalau untuk pilihan jawaban, maka kodenya adalah file O.2. Jadi pilihan jawaban seperti ini, A.2 tutup kurung spasi file O nya huruf besar, F nya huruf besar, titik 2. Kemudian baru klik insert, pilih gambar yang akan dijadikan jawaban, lalu klik insert. Dah, selesai. Kemudian tekan enter, baru masukkan pilihan jawaban yang kedua. Begitu seterusnya sampai pilihan jawaban keempat selesai. Kemudian langkah kelima adalah jika soal atau pilihan jawaban berbentuk tabel, grafik, atau simbol, maka harus dirubah dahulu menjadi gambar. Bagaimana caranya? Dengan cara proses screenshot dan dirubah menjadi file gambar melalui aplikasi Paint yang ada di komputer atau laptop Bapak Ibu Saudara masing-masing. Nah, ini adalah beberapa contoh soal yang berbentuk gambar. Contoh seperti ini. Untuk pertanyaan ke-14, what is the name of the food? Seperti saya bilang tadi, setelah kalimat tanya yang paling terakhir itu harus dikasih kode kecil dari BR besar dari, kemudian tekan enter, lalu ketik file Q.2, kemudian klik insert, pilih gambar yang akan dimasukkan, klik insert lagi, selesai. Baru tekan enter, baru masukkan pilihan jawaban A, lontong pecel, pilihan B, sate padang, pilihan C, karedok, pilihan D, nasi rawon. Lalu masukkan kunci titik 2 A. Ini contoh yang kedua. Khususnya untuk pelajaran matematika, ada beberapa simbol-simbol dalam matematika itu yang tidak terbaca di aplikasi Candy CBT ataupun aplikasi-aplikasi online lain, maka harus dirubah menjadi gambar. Contoh seperti ini adalah untuk pelajaran matematika ada beberapa simbol seperti yang simbol A, ini gambar apa saya nggak tahu, P, itu harus dirubah menjadi gambar. Kemudian ini adalah contoh jika pilihan jawabannya berbentuk gambar. Tadi soalnya yang bergambar, kalau ini pilihan jawaban yang bergambar. Ini
Untuk pertanyaan ke-15, kita ketiklah Q.215 tutup kurung spasi. Manakah makanan asli Indonesia? Untuk ingat, untuk kalimat tanya yang terakhir tidak boleh pakai kurung kecil dari, BR besar dari. Jadi langsung ya. Kemudian pilihan jawaban yang A, titik 2 tutup kurung spasi file O, titik 2. Ingat, kalau untuk pilihan jawaban yang berbentuk gambar maka cukup dengan file O titik 2. Kalau soal adalah file Q titik 2. Beda antara soal dan pilihan jawaban. Kemudian masukkan gambar, lalu enter, lalu masukkan pilihan jawaban yang ke B. A titik 2 tutup kurung spasi file O titik 2, baru masukkan gambar dan seterusnya. Ini contoh secara keseluruhan. Lalu bagaimana kalau tabel? Tadi ada pertanyaan bagaimana kalau jika tabel atau diagram yang sudah dirubah menjadi gambar. Nah ini tadi. Jadi tabel yang tadi harus dirubah dulu dalam bentuk gambar dengan cara model screenshot, kemudian di crop di Paint. Ingat, di crop di aplikasi Paint. Jangan sekali-sekali mengcrop gambar di aplikasi di Microsoft Word-nya, karena nanti di aplikasi yang di CBT itu Bapak, Ibu atau Saudara dapatkan soalnya dalam bentuk yang belum tercrop gambarnya. Jadi harus di crop dulu. Ingat, untuk tabel, diagram atau sejenisnya itu tidak bisa terbaca di CBT, harus dirubah dahulu menjadi file gambar. Ini adalah beberapa contoh tampilan soal. Ini contoh tampilan pertama jika berbentuk paragraf atau pilihan-pilihan penjelas dari soal. Contoh, ini perhatikan cuplikan di bawah ini tadi sudah kita bahas sama-sama. Itu setiap kali kita menekan enter di komputer itu harus dikasih kode kecil dari, BR besar dari, begitu seterusnya. Dan ini jika berbentuk paragraf. Pertanyaan keempat, Q.24 tutup kurung Ernawati melakukan percobaan dan mencatat hasilnya ke dalam tabel hasil percobaan. Masukkan kode kecil dari, BR besar dari, baru tekan enter, baru masuk ke tabel yang paragraf baru. Di akhir paragraf ini barulah kita kasih tanda kecil dari, BR besar dari. Begitu seterusnya sampai paragraf kedua, paragraf ketiga maksudnya. Ingat, untuk di kalimat tanyanya tidak boleh lagi dikasih tanda kecil dari, BR besar dari. Dan ini berbentuk gambar. Nah ini komplit. Soalnya berbentuk gambar, pilihan jawabannya juga berbentuk gambar. Contoh, perhatikan skema hewan di bawah ini. Karakteristik jenis hewan tersebut adalah, masukkan kode kecil dari, BR besar dari, enter. Jangan lupa klik enter, kemudian ketik file Q.2, file Q.2, F-nya besar, Q-nya besar. Kemudian klik insert, pilih gambar, klik insert lagi, lalu muncul gambar udangnya. Lalu tekan enter, lalu masukkan pilihan A.2 tutup kurung, lalu file O.2, lalu masukkan gambar seperti yang tadi. Ini adalah pilihan jawabannya berbentuk kolom, tabel maksud saya, berbentuk tabel yang sebelumnya sudah dirubah menjadi gambar. Ini ada 4 yang tabel yang sudah dirubah menjadi gambar. Selesai. Baik, cukup sekian penjelasan atau ilmu yang bisa saya bagi dalam pembuatan soal untuk aplikasi Candy CBT. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.